Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Inteligensi Buatan RB ingin memaparkan terkait penerapan sistem pakar untuk diagnosis kerusakan mobil menggunakan metode forward dan backward chaining. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Yuni Oktosa Fitri dengan NIM 123140213. Saya Mega Zayani dengan NIM 123140180. Saya Arta Eka dengan NIM 123140209. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai dua algoritma inferensi yang umum digunakan dalam sistem pakar, yaitu forward chaining dan backward chaining. Kedua algoritma ini berfungsi untuk melakukan proses penalaran berdasarkan fakta yang tersedia dan aturan yang telah ditetapkan dalam basis pengetahuan. Forward chaining merupakan proses inferensi dari fakta yang diketahui untuk kemudian menghasilkan kesimpulan baru melalui aturan yang relevan. Sedangkan backward chaining dimulai dari kesimpulan tertentu yang ingin dibuktikan, lalu menelusuri fakta atau premis yang mendukungnya. Dengan memahami kedua algoritma ini, dapat diketahui bagaimana suatu sistem pakar dapat melakukan proses diagnosa atau pembuktian secara logis, sistematis, dan terarah, termasuk dalam studi kasus diagnosis kerusakan mobil yang menjadi topik pembahasan kami kali ini. Selanjutnya pada bagian pseudocode, di bagian forward chaining, pertama-tama akan diinisialisasikan fakta awal, kemudian aturan yang dijalankan yang masih kosong, kemudian fakta baru bernilai true. Selanjutnya akan ada proses inferensi melalui perulangan while dengan nilai fakta baru yang false, dan akan dilakukannya pemeriksaan setiap aturan menggunakan perulangan. Jika semua kondisi terpenuhi dan belum dijalankan, maka akan terjadi percabangan untuk menjalankan aturan-aturan dengan kondisi yang terpenuhi sehingga fakta baru bernilai true. Kemudian akan dihasilkan fakta akhir inferensi dengan perulangan for F untuk fakta. Di akhir akan menampilkan aturan yang dijalankan yang sesuai dengan kondisi-kondisi yang terpenuhi tadi. Kemudian pada bagian backward chaining, di awal akan menginisialisasikan goal, kemudian akan mencoba membuktikan goal tersebut, dan apabila goal berhasil dibuktikan, maka akan ditampilkan goal terbukti. Kemudian akan terjadi perulangan untuk mengecek setiap aturan yang hasilnya sama dengan goal. Hal ini dapat dilihat dalam percabangan if ini. Jika aturan sama dengan goal, maka semua terpenuhi akan bernilai true. Kemudian akan dicek perulangan jika aturan tidak terpenuhi, maka semua terpenuhi akan bernilai false dan akan break perulangannya. Selanjutnya ada percabangan jika untuk semua terpenuhi. Goal akan terbukti jika aturan memenuhi goal yang akan mengembalikan nilai true. Apabila tidak ada aturan yang dapat membuktikan goal, maka akan menampilkan goal tidak dapat dibuktikan. Oke, selanjutnya masuk pada bagian implementasi program. Pada bagian implementasi program, sistem pakar ini dibuat menggunakan bahasa Python dan dibagi menjadi dua file dengan nama yang pertama knowledge_base dan yang kedua main. Di bagian file knowledge_base.py ini berisi kumpulan aturan produksi atau rule base yang menjadi dasar logika sistem dalam mengambil keputusan. Setiap aturan ditulis dalam bentuk data structure dictionary atau kamus dengan 4 elemen penting, yaitu ID, if,
then, dan priority. Untuk ID sendiri, itu berguna untuk memberi nama aturan seperti R1, R2, R3, dan seterusnya. Nah, if ini berisi kondisi atau gejala yang harus terpenuhi, seperti contohnya if mesin mati total, if mesin berputar lambat, dan seterusnya. Then, itu hasil atau kesimpulan dari aturan tersebut. Jadi, jika if mesin mati total, then cek kelistrikan. Dan priority digunakan untuk menentukan tingkat prioritas aturan jika ada lebih dari satu yang aktif bersamaan. Contohnya, aturan R4 berbunyi, jika aki lemah dan tidak ada karat pada terminal, maka ganti aki. Struktur aturan seperti ini membantu sistem agar bisa melakukan penalaran secara terurut dan terkontrol. Lalu kita masuk ke file yang kedua, yaitu main.p. Di file main.p ini terdapat dua fungsi utama. Yang pertama adalah forward chaining dan yang kedua adalah backward chaining. Fungsi forward chaining itu untuk menjalankan penalaran dari bawah ke atas atau disebut data driven reasoning. Artinya, program dimulai dari fakta awal seperti mesin mati total, suara klik saat start, dan tidak ada karat pada terminal, lalu sistem mencari aturan mana yang sesuai dengan kondisi tersebut. Jika sebuah aturan terpenuhi, maka hasilnya proses ini berlangsung terus-menerus sampai tidak ada aturan lain yang bisa dijalankan. Dari hasil forward chaining, sistem menyimpulkan bahwa kondisi aki lemah terpenuhi dan akhirnya menghasilkan kesimpulan ganti aki sebagai tindakan perbaikan. Nah, selanjutnya masuk ke dalam fungsi backward chaining. Fungsi backward chaining ini bekerja dengan cara sebaliknya, yaitu goal-driven reasoning. Di sini sistem memulai dari sebuah tujuan. Misalnya, ingin membuktikan apakah ganti aki memang benar menjadi solusi. Program kemudian menelusuri aturan-aturan yang memiliki hasil ganti aki, lalu memeriksa apakah semua kondisi dari aturan tersebut sudah ada di fakta awal. Jika kondisi belum ada, sistem akan mencari aturan lain untuk membuktikannya. Dengan pendekatan ini, sistem bisa mengonfirmasi bahwa kesimpulan ganti aki memang didukung oleh gejala-gejala yang ada. Di bagian akhir program, kedua metode ini dijalankan. Pertama, forward chaining digunakan untuk mencari kesimpulan dari gejala, lalu backward chaining digunakan untuk membuktikan kebenaran kesimpulan tersebut. Kemudian dari hasil eksekusi atau pengimplementasiannya, sistem menunjukkan bahwa mobil mengalami kerusakan karena aki lemah dan solusi terbaiknya adalah mengganti aki. Dengan begitu, pengimplementasian program ini menggambarkan bagaimana sistem pakar mampu meniru cara berpikir seorang teknisi mobil dalam mendiagnosa kerusakan berdasarkan gejala-gejala yang diberikan pengguna. Selanjutnya hasil simulasi. Saat kode main.py dijalankan, maka akan menampilkan yang pertama, forward chaining. Dengan fakta awal mesin mati total, suara klik saat start, dan tidak ada karat pada terminal. Kemudian akan menjalankan aturan-aturan yang sesuai dengan fakta awal dan akan menghasilkan fakta akhir hasil inferensi, serta akan menampilkan aturan yang dieksekusi yaitu R1, R5, R4, dan R7. Kemudian akan menjalankan fungsi backward chaining yang akan menghasilkan mencoba untuk membuktikan ganti aki melalui aturan-aturan yang sama dengan goal yaitu ganti aki. Kemudian akan menghasilkan bahwa fakta-fakta awal yang terbukti dan akan membuat kesimpulan ganti aki terbukti melalui aturan-aturan yang telah dijalankan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.